Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin orang ketiga berusaha memisahkanmu dengan mantan, semakin mantan tidak terpisahkan darimu. Ya. Jadi semua orang misal berusaha untuk memisahkan kita dengan mantan. Orang ketiga itu kan begitu luas ya. Kalau dalam bayangan kita selama ini kan orang ketiga itu hanya seseorang ya, yang menjadi saingan kita dan berusaha menggantikan kedudukan kita di sisi mantan, di hati mantan. Ya, jadi kita menyebut orang ketiga itu sebagai perebut bini orang, sebagai perebut laki orang, kan begitu ya. Tetapi sesungguhnya orang ketiga itu ada begitu banyak. Bisa jadi orang ketiga itu adalah orang tuanya mantan ya, yang tidak setuju jika mantan bersama kita. Orang ketiga itu bisa jadi bude-budenya mantan yang entah kenapa sangat benci dengan kita. Orang ketiga itu bisa jadi adik-adiknya mantan. Orang ketiga itu bisa jadi teman dan sahabatnya mantan yang tidak setuju dengan kita ya, karena mereka ingin menjodohkan mantan dengan orang lain, misal begitu. Jadi orang ketiga itu sangat luas ya. Dan ketika orang ketiga itu berusaha memisahkan kita dengan mantan, sesungguhnya kalau mantan itu sudah kita pagari terlebih dahulu ya, maka sekuat apapun usaha orang ketiga untuk memisahkan kita dengan mantan, maka semakin justru mantan tidak bisa terpisahkan dari kita. Jadi kuncinya kita pagari dulu tuh mantan. Ya. Jadi ini juga hal yang penting ya bagi yang masih bersama. Ya. Jadi kita kan jarang sekali itu ketika kita mendapatkan orang yang kita cintai, kita memagari dia. Ya, jadi yang kita lakukan kan kita sibuk sekali ya, ke sana kemari. Namanya orang sedang jatuh cinta ya, kan sedang sibuk-sibuknya tuh. Nah, kita lupa memagari orang yang kita cintai sehingga mereka ini mudah untuk direbut oleh orang ketiga atau dipisahkan oleh orang ketiga. Ya. Kemudian bagi yang sedang mulai rame nih, mulai hangat ya, sudah kelihatan tanda-tandanya mau berpisah. Nah, ini masih ada kesempatan bagi kita untuk memagari orang yang kita cintai ini, sehingga ya namanya dipagari ya. Begitu kan ya, seperti misalnya kita punya anak balita tuh, nggak boleh main keluar rumah. Ya, bolehnya main di halaman rumah saja. Halaman rumahnya itu pakai pagar, gerbangnya digembok begitu ya. Dia main ya di situ saja, berputar-putar di dalam halaman itu, tidak bisa keluar dari rumah. Ya, jadi ketika sudah melihat ada tanda-tanda mau berpisah, segera mungkin kita pagari ya, agar mantan tidak bisa keluar ya. Keluar dari kebersamaannya dengan kita. Begitu juga yang sudah berpisah, masih bisa kita memagari dia. Ya, karena apa? Karena modal kita adalah ikatan batin yang sesungguhnya masih ada antara kita dan dia. Nah, itu kesempatan kita untuk memagari mantan. Nah, jadi sekarang ya, yang perlu kita lakukan adalah memagari mantan. Memagari mantan itu bagaimana? Memagari mantan itu adalah yang pertama bisa dengan amalan. Ya, kita misal setiap hari kita kirimkan untuk mantan itu surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah, ayat kursi ya.
dan 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Setiap hari kita kirimkan, sekali-sekali saja. Dengan niat ya kita minta kepada Allah untuk memagari mantan ya, agar dia tidak bisa kemana-mana, agar semakin orang berusaha memisahkan dia dengan kita, semakin dia tidak terpisahkan dari kita. Nah itu ya, itu dengan amalan bisa. Yang kedua, kita memagarinya dengan, nah, tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi yang kedua, kita memagari mantan itu dengan doa. Jadi yang pertama kita pagari dia dengan amalan kita, dengan amaliyah. Yang kedua kita pagari juga dia dengan doa-doa kita. Ya, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah, ya kita sebut nama mantan kita. Misal namanya, kalau wanita misal Manda binti Agus, kalau laki-laki misal Bambang binti Udin ya. Kita sebut namanya, ya Allah, agar ia selamanya menjadi jodohku dunia akhirat. Agar ia tidak terpisahkan dariku. Nah, kalau yang berdoa laki-laki misal ditambahkan lagi doanya, agar ia selamanya menjadi istriku dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah itu berdoa demikian itu sesungguhnya tanpa kita sadari itu memagari orang yang kita cintai. Ya kita memastikan dia selamanya berjodoh dengan kita. Karena jodoh itu ada yang selamanya, ya, selama hidup itu selalu bersama. Ada yang berjodoh itu selamanya dunia akhirat. Nah, karena ada juga kan berjodoh di dunia selamanya, tetapi di akhirat nanti berpisah. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ada yang bersama selamanya berjodoh dunia akhirat, di dunia bersama, di akhirat juga bersama-sama. Sama-sama masuk surga. Nah, kita memastikan itu. Ya. Karena ada juga orang yang berjodoh, misal 3 tahun, berjodohnya setahun, berjodohnya 10 tahun, ada juga. Nah, kita memastikan bahwa mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Ya. Karena hanya doa yang bisa memastikan, insya Allah kita dan mantan akan selalu berjodoh. Artinya begini, sekarang kita berjodoh dengan dia. Ternyata jodoh kita dengan mantan itu 2 tahun, 3 tahun begitu, atau 4 tahun. Nah, setelah itu misal takdirnya mantan berjodoh dengan orang lain. Kita berjodoh dengan orang lain. Tapi kita tidak menginginkan demikian. Kita menginginkan tetap bersama dengan mantan. Maka yang dapat mengubah jalan takdir seharusnya berpisah tuh. Mantan bersama orang lain, setelah 4 tahun, kita juga bersama orang lain. Nah, tetapi yang akan mengubah jalan takdir ini dari berpisah begini, kemudian tetap bersama-sama, itu adalah doa yang bisa memastikannya. Karena hanya doa yang bisa menolak takdir. Jadi takdir itu tidak bisa ditolak. Ya, jadi misal takdir kita tidak berjodoh dengan mantan, tidak bisa ditolak. Tetapi satu-satunya yang bisa menolak takdir itu adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jadi selama kita masih terus berdoa, insya Allah mantan tidak akan terpisahkan dari kita. Sekuat apapun orang ketiga berusaha memisahkan kita dan mantan, ya, ketika kita memohon perlindungan Allah, maka mantan
tidak terpisahkan dari kita. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 kita diajarkan, wa anlafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, mari kita memohon perlindungan kepada Allah agar selamanya mantan menjadi jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.